Oke, Leoni. Waktu selanjutnya untuk tanya jawab. Nanti Pak Melki lebih ke konten atau isinya, saya lebih ke bahasanya. Silakan Pak Melki. Terima kasih. Kembali ke judul dulu. Pengaruh SPT AI set. Oh ya, set PT itu apa itu? Zat pengatur tubuh air kelapa terhadap pertumbuhan stek batang pucuk merah. Nanti apa yang bahasa latinnya dibiasakan saja menurut ini Carolus Linnaeus. Jangan besar ya. Cara tidak batang pucuk merah dalam kurung S-nya besar, Y dan seterusnya itu kecil ya. Nanti ikut ini cara penulisan Ligovial Nomenclature Carolus Linnaeus itu pakai itu. Jadi tidak pernah lihat kayak begitu. Jadi nanti dilatinkan saja, tetapi menurut Carolus Linnaeus karena itu yang dipakai seluruh dunia. Saya ada kasih tunjuk lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat kembali ke bab 1-nya. Anda fokus ini air kelapa, kemudian steknya eksperimen pada tanaman, ya kan seperti itu. Kan namanya kalau sebelum masuk ini kalau tanaman apa ini ya tadi pucuk merah itu dia kelompoknya apa? Dia kelompok dikotil atau monokotil itu akan pengaruh tanaman itu, atau kelompok Angiospermae atau Gymnospermae. Kalau Angiospermae tumbuhan biji terbuka, karena akan pengaruh pada proses pertumbuhannya begitu. Tapi tidak sampai ke sana ya. Ya itu kayak itu yang pertama. Yang kedua, Anda merendam ke dalam air kelapa ya, diambil. Ini tujuannya apa? Di sini kan batang pucuk merah itu saya pilih paling mudah. Saya potong, dia punya ujung yang dipotong itu kan dipotong sedikit. Dan di sini saya merendam pada kelapa. Jadi saya merendam pada kelapa itu karena pada kelapa itu kan terdapat berbagai macam unsur-unsur mineral dan unsur-unsur tersebut itu memiliki berbagai macam kandungan yang dapat berguna juga bagi tumbuhan jika berguna bagi tumbuhan tersebut. Contohnya seperti magnesium itu ya. Oke, sudah saya sudah mengerti ya. Dan kandungannya banyak yang sudah tulis. Begini, namanya kalau stek itu kan harus tahu langkah-langkahnya stek, bukan asal stek begitu. Itu akan pengaruh besar. Mengapa? Karena tumbuhan yang mau hidup itu dia juga membutuhkan makanan. Tidak bisa hanya dipotong kaki lalu disuruh makan, kan tidak bisa. Jadi ini satu ilmu yang harus belajar. Mengapa? Karena hubungan dengan fotosintesis akan pengaruh. Hubungan lewat silem pun akan pengaruh, maka hasil juga mati. Apalagi kalau kita tidak bicara tentang unsur-unsur kimia dalam tanah, ini juga pengaruh. Maka harus proses bagaimana cara stek yang benar, dan itu pun pengaruh pada apakah kelompok Gymnospermae atau Angiospermae, itu juga pengaruh. Oke. Hasilnya bagaimana ketika Anda lakukan eksperimen seperti itu? Iya, karena itu memang tidak bisa. Mau bagaimana? Oke, tidak apa-apa. Ini kan ingin mencoba itu, kalau itu bagus. Yang dia bisa bertumbuh itu makanan itu, kalau yang sifatnya meristem itu dia bisa. Meristem artinya yang masih embrional, artinya dari batang itu dia bisa tumbuh, itu bisa. Tetapi yang pohon yang keras disuruh meristem itu tidak bisa. Sudah dewasa disuruh paksa kembali anak kecil tidak bisa. Begitu. Jadi sifatnya meristem itu bisa saya yakin. Tetapi kalau tumbuhan seperti itu, tanaman kecil itu lebih cocok. Tapi akan pengaruh pada proses pengangkutan makanan. Tumbuhan dia bisa hidup apabila dia memperoleh makanan yang cukup
baik lewat akar maupun daun. Jadi kamu kayak begini eksperimen Anda, bukan meristem, potong tangan, kamu jadi manusia, kayak begini tidak bisa. Oke, tapi ya saya salut perjuangan Anda. Oke, jadi memang Anda ingin mau tahu bahwa apakah misalkan kandungan yang terdapat dalam kelapa itu bisa memberi dorongan atau pertumbuhan, padahal kan seperti itu. Ya memang kandungan itu benar juga, tetapi mau kasih dosis itu seperti itu justru semakin parah. Apalagi kalau saya lihat di gambar-gambar yang Anda peroleh, itu sama saja yang Anda potong tanam begitu saja, iya toh? Saya lihat gambarnya kan seperti itu. Sama saja dengan tadi tangan itu potong, oh kok jadi manusia, begini tidak bisa. Jadi harus pelajari bagaimana proses stek yang benar, itu yang jadi petunjuk. Nah, lalu mengapa air kelapa? Karena kandungan ini misalkan memacu untuk pertumbuhan pada itu. Tetapi sekali lagi, yang sifatnya meristem saya yakin bisa. Tapi proses steknya, tapi tanaman yang keras yang tidak ada sifatnya meristem, itu saya yakin tidak bisa sama sekali. Oke, jadi itu yang perlu dicek baik. Maka eksperimen hasil gagal karena memang awalnya sudah begitu, jadi kayak seperti itu. Oke, tapi saya salut perjuangan Anda, berusaha sampai Anda punya gambarnya ada. Itu hebat. Oke, seperti itu, Bu. Oke. Pertanyaan dari saya tentang lebih ke bahasanya ya. Ini di lembar pernyataan keaslian ini masih ada yang salah penulisan, harusnya huruf kecil, kemudian dipisah di bawah itu dipisah. Dan ini kebanyakan kalian juga di sini kamu tulis saya yang bertanda tangan di bawah ini, sedangkan di sini kamu tidak tanda tangan. Harusnya kamu tanda tangan dulu sebelum kamu tanda tangan pembimbing ya. Besok kalau revisi kan kamu akan merevisi ini kan. Nah, kamu harus tanda tangan dulu baru minta tanda tangan pembimbing, baru kepala sekolah toh? Ya. Tanggal iya, pengumpulan. Kemudian itu di kata kunci itu masih juga kata kunci itu yang B itu kan ada judul toh itu. Itu kan judul ya. Pengaruh zat PT air kelapa terhadap itu kata terhadapnya benar atau salah itu penulisannya? Terhadap. Benar salah penulisannya benar atau salah? Iya. Jangan lupa penulisan seperti itu. Kemudian kata pengantar itu juga kamu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya itu tidak baku. Mau sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya itu tidak baku. Tanpa harus menggunakan kata sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya, itu sudah cukup. Ya. Oke, nanti diperbaiki. Kemudian oke, untuk sistematikanya sudah benar. Pada halaman 5 juga. Pada halaman 5 itu 2.5 faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kesalahannya di mana? Di situ? Hah? Bukan. Kesalahannya di mana? Ada kesalahan penulisan? Iya, yang huruf kecil. Kemudian di
itu kan ada apa? Ada catatan kaki ya. Catatan kaki kalau dari internet ya harusnya ditulis tanggalnya atau tanggal unduhnya berapa. Dan hurufnya juga harus lebih kecil lagi, paling kecil ini harusnya. Kalau catatan kaki itu ini harus kecil dia. Iya, paling kecil, ya besar. Kemudian itu di ini sudah saya belum lihat ya. Pinjaman pustaka. Oke. Kamu daftar pustakanya lebih banyak internet ya? Harusnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau minimal 1 buku. Kalau bisa itu kamus bisa. Yang penting yang kamus itu ada di sini toh. Maksudnya kamu tuliskan di bisa ditambah. Kemudian saya juga tidak melihat di pembahasanmu rumusan masalahmu apa? Iya. Di pembahasan kamu sudah menjawabnya cara pemanfaatan air kelapanya? Kan kamu sudah melakukan beberapa eksperimen toh. Nah, cara yang benar itu yang kamu masukkan di yang kamu berhasil itu yang kamu masukkan di pembahasanmu itu. Tapi tetap sesuai dengan rumusan masalahmu. Saya rumusan masalahnya apa toh? Saya jawab di pembahasannya itu. Gitu ya. Itu kemudian ini kesimpulan juga sama. Kesimpulan itu rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan itu harus sinkron. Jadi kesimpulan hanya menyimpulkan tadi rumusan masalah yang sudah dibahas di pembahasan tadi, kamu simpulkan di itu harus sesuai ya. Itu nanti diperbaiki. Kemudian penulisan dalam ini juga daftar pustaka itu tanpa ada nomor. Jadi antara sumber buku, sumber referensi yang satu dengan yang lain itu di apa namanya? Ditandai dengan 2 spasi gitu. Tanpa nomor. Tidak pakai nomor. Kalau daftar pustaka itu tanpa nomor, kemudian diurutkan abjad. Jadi di situ kan kamu ada HTTPS, terus ada berita diva.com ya. Kemudian di bawahnya www.materi, berarti di atas B pokoknya diurutkan A B C D E gitu. Ini harusnya kamu yang korveta itu di bawahnya berita, baru yang materi. Itu harus Terus antara ini 1 spasi saja, nanti tanda yang dari satu sumber ini 2 spasi. Kalau ini 1 spasi, kalau ini 2 spasi. Jadi kelihatan jelas batasannya. Tidak kelihatan? Ini loh. Ini kan ini 1 sumber, ya toh? Ini 1 spasi saja. Tapi batasan untuk 1 sumber dengan yang lainnya itu 2 spasi. Ya, jadi kelihatan. Begitu. Kemudian masih ada waktu? Masih ada waktu 4 menit. Ya, dari saya. Ya. Oke. Di bagian pembahasan itu paling bawah faktor yang mengakibatkan ampun sumber layu dan mati karena alasannya kalsium dengan magnesium ya.
Kamu tahu dari mana bahwa Anda menjawab seperti itu? Kalau persoalan seperti itu sebenarnya ada dua eksperimen yang Anda sebenarnya lakukan. Satu itu pakai air kelapa, satunya tidak. Sehingga Anda membuktikan bahwa faktor utama mati tanaman itu karena kalsium dan magnesium. Oh, satunya tidak, begitu. Ya kan, jadi kalau Anda tidak mencoba dengan satunya yang tidak pakai, lalu Anda menyimpulkan seperti ini kan sesuatu yang keliru dari pemikiran saya. Tidak bisa, karena cara awalnya sudah salah. Seperti itu. Tolong pembahasan juga dicek baik-baik situ. Kecuali, oh ini satu itu dia tumbuh dengan baik tanpa menggunakan air kelapa. Kalau ini pakai air kelapa, dia mati. Berarti ada masalah dengan air kelapa. Lalu Anda menyimpulkan karena kelebihan kalsium dan magnesium. Itu yang pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu. Kalau satu dia bertumbuh karena tidak ada hubungan dengan air kelapa. Tapi kalau Anda menjawab hanya satu saja lalu faktor ini, itu tidak bisa. Jadi tolong direvisi lagi. Itu juga perbaiki. Karena pembahasan ini seperti tadi Ibu sampaikan, jadi ada masalah atau Anda ingin mau mencoba sesuatu, itu Anda buat dalam satu kerangka pikiran dan dirumuskan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang menjawabkan seperti itu. Anda mau menjawab masalah itu. Jadi kita tidak bisa lari dari masalah itu. Masalah itu dilakukan pada percobaan Anda, begitu. Percobaan Anda. Jadi kalau pemikiran saya, kalau pemikiran seperti itu, ya kamu tuh mungkin terlalu tergesa-gesa itu. Tergesa-gesa sekali. Karena ini memang percobaan yang Anda lakukan saja sudah keliru jauh sekali. Anda tanam begitu saja dia tidak bisa. Jadi harus prosesnya sebenarnya harus ikut benar. Tapi Anda punya argumen, saya senang karena situasi pandemi yang bisa menyelesaikan itu. Tapi kedepannya nanti perhatikan, kalau hal seperti itu, Anda mau membuktikan, memvonis satu masalah, itu jelas. Dua. Satu itu saya lakukan ini, satu ini tidak. Saya punya jawaban benar, kan seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi, ya karena itu sudah tergesa-gesa. Kalau isinya, saya lihat itu isinya tergesa-gesa begitu. Oke, lalu sudah buat dalam bab 3 eksperimen. Hasil dari eksperimen itu ya Anda jawab dalam satu pembahasan besar. Kan seperti itu. Tapi jangan lupa rumusan masalah. Ini pengaruhnya ada di sana. Mau selesaikan. Kalau sudah selesai baru nanti kesimpulannya. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang sudah ada. Jadi ya kalau gatal di kepala, itu garuknya di kepala bukan di tangan lagi, begitu maksud saya. Kayak seperti itu. Jadi nanti diperbaiki, saya ada catatan-catatan sih. Iya, Leoni, kesempatannya sudah habis untuk tanya jawab dan berakhir presentasimu di sini. Kamu bisa ambil ini, nanti diperbaiki, diberi waktu 1 minggu untuk memperbaiki, ya. Harusnya kalau gambar itu diberi keterangan harusnya. Nanti diberi keterangan ya. Jangan hanya begitu. Oke? Ya. Kamu bisa